Kelihatannya COVID ini, dana COVID ini akan digunakan sebagai senjata untuk menggulingkan pemerintah gitu. Nah, ini yang jangan sampai terjadi kan. Nah, jadi memang ini kalau kita lihat dari kecenderungan berita ini, saya malah melihat ini memang program pemerintah melawan virus ini memang akan digembosi, Pak, di tengah jalan. Tuh, jadi semacam ada gerakan pembangkangan sudah sebetulnya bukan lagi ketika dinyatakan tanggal 5 Juli ini sebagai gerakan pembangkangan kalau misalkan Presiden Jokowi tidak tobat katanya gitu. Memang sudah terjadi. Nah, itu kelihatannya yang berita yang berapa hari ini, yang 2 hari yang lalu, ada seorang ibu di Padang itu sengaja mengatakan di Padang itu tidak ada apa-apa, lawan pemerintah zolim gitu. Artinya memang seruan-seruan kepada arah untuk pembangkangan terhadap gerakan pemerintah untuk menangani COVID ini memang sudah kelihatan di sebelum-sebelumnya gitu. Jadi ini orang-orang yang mau berkuasa ini memang sengaja mengorbankan masyarakat itu terpapar COVID sehingga nanti pemerintah Jokowi berkesan gagal mengatasi situasi yang ada. Semua nakes dan semua vaskes itu akan kewalahan. Ujung-ujungnya apa? Ya mereka akan makar, Pak, menggulingkan pemerintah. Nah ini saya malah nggak mungkin melihat, jangan-jangan sampai tahun 2020, mungkin dalam tempo mungkin beberapa bulan atau mungkin nggak sampai setahun ke depan, kalau situasi misalkan ini COVID ini semakin parah, kelihatannya bencana COVID ini akan digunakan sebagai senjata untuk menggulingkan pemerintah gitu. Nah ini yang jangan sampai terjadi, karena kan pemerintah ini kita pilih dengan biaya yang besar melalui sebuah proses pemilu dan demokrasi. Jadi jangan biarkan orang-orang petualang politik ini menggantikan pemerintah yang sah. Kita harus sebagai masyarakat ini harus melawan, nggak boleh diam. Jadi ada beberapa berita yang menarik ya, misalkan di sini ya. Dikatakan di sini bahwa sudah kelihatan arahnya, Pak. Nah, ini bisa kita lihat. Sebut Jokowi gagal hingga jadi objek bulian. Nah, Joko Edi mengatakan kapan Pinocchio mundur. Nah, ini kan sebenarnya sudah penghinaan terhadap kepala negara. Dan ini sudah kasar menurut saya gitu. Jadi ini yang mengatakan ini kelihatannya seorang anggota DPR juga atau ex anggota DPR. Nah, ini kita lihat sama-sama. Jadi memang nanti diposisikan bahwa Pak Jokowi itu seolah-olah gagal dan dia merasa nggak enak sendiri, makanya lu harus mundur karena kamu sudah gagal gitu. Nah, ini yang terjadi. Terus kalau kita lihat lagi, ini yang menarik usulannya Rocky Gerung ini, Pak. Lihat sama-sama. Usulan Jokowi diganti, Rocky Gerung angkat Anies Baswedan jadi presiden. Dari langkah beberapa hari yang lalu ketika menghubungi ke dubes asing, jangan-jangan ini memang sudah sengaja untuk dikondisikan, untuk menggantikan gitu, Pak. Udah mulai paduan suara itu arahnya udah mulai sama kelihatannya gitu. Nah, paduan suara ini kita coba analisis konten berita aja ya. Sepertinya arahnya makin lama kok makin kelihatan gitu. Nah ini. Nah, amat politik Rocky Gerung mengaku kecewa dengan cara pemerintah menangani pandemi COVID-19. Maka dari itu ia mengusulkan agar Presiden Jokowi diganti dengan Anies Baswedan sebagai kepala pemerintahan RI. Nah, usulan Jokowi digantikan Anies Baswedan tersebut disampaikan Rocky Gerung dalam videonya yang tayang di kanal YouTube pribadinya seperti pada hari Senin 5 Juli. Jadi waktunya sama ya. Jadi ini kayak paduan suara yang suara 1, suara 2, suara 3 udah paduan suara. Nah, ini satu lagi. Nah, minta Jokowi teladani Gubernur Ridwan Kamil, Rizal Ramli jangan gengsi. Jadi ujung-ujungnya sama juga, masalah COVID juga, Pak. Masalah penanganan COVID juga.
Nah, jadi sekarang kembali lagi ke masyarakatnya. Maukah Anda, nyawa Anda dikorbankan untuk kepentingan politik orang lain? Dikorban COVID, kita kembali ke sana. Nah, kalau COVID ini nggak bisa diatasi, ya larinya pasti ke sini. Paskes Indonesia dinilai mulai ambruk. Nah, Jokowi didesak kibarkan bendera putih. Jadi ini udah suara satu, suara dua, suara tiga, suara empatnya udah kelihatan Pak Paul dari konten berita yang ada gitu. Lepas dari ini benar, kebetulan ini memang sumber beritanya memang satu, jadi lebih gampang menganalisanya. Jadi kita melihat biasanya kalau dari satu media itu dia akan runtun itu Pak. Ibaratnya ada relinya, ada ininya. Seperti Ada, investigasi dia pribadi ya. nah, Investigasi jadi memang dari ada editornya misi, kan. betul, ada misi pribadi media tersebut. Nah ini media ini kita lihat kan, pasti menyuarakan suara kelompok tertentu gitu, entah siapapun itu ya. Nah jadi kurang lebih begitu Pak Paul, kira-kira skenario-nya. Berarti Nah, jadi memang udah kelihatan. menurut saya yang tindakannya Anies Baswedan itu ngemis ke kedutaan itu bukan accident, itu bukan mental ngemis, bukan. Memang Anies lagi ngasih pengumuman ke negara-negara lain, saking miskinnya loh ini kita sampai minta. Sebenarnya lagi cari Ya, perhatian dia sebetulnya, kurang ajar. Itu ya memang satu, itu cara-cara kurang ajar yang busuk sekali itu. Itu tuh saya zaman-zaman saya berkarir digituin orang tuh yang dengan cara-cara begitu tuh. ya satu kemungkinan itu bisa. Yang lain ya itu Pak, sayalah the next leader. Bisa jadi seperti Ya, itu Pak, sinyalnya gitu. Jadi dari saya konten menunjukkan berita siapa yang ini punya sebenarnya Indonesia kita bisa gitu menangkap kan. sinyal gitu. Ya, Saya yang punya Indonesia nih. Nah, yang berikutnya. Nah, entah itu Amerika, seperti kata Pak Santiamer tadi, yang memang tidak suka Indonesia ini aman, atau pihak negara lain lah yang di luar Indonesia itu. Entah siapapun yang punya kepentingan, entah itu globalis gitu ya. Kita nggak tahu, tetapi memang akhirnya pasti sudah ada Pak di dalamnya Pak yang ditempatkan untuk ini, untuk menciptakan instabilitas gitu. Nah, jadi memang kalau dilihat ini, saya malah kembali lagi, masyarakat ini harus betul-betul sadar, jangan mau nyawanya dikorbankan untuk kepentingan politik orang-orang tertentu atau sekelompok orang tertentu gitu. Cuma Anda mau memajukan atau ideologi tertentu, tapi nyawa Anda hilang, kan seperti itu Pak Paul. Nah, ngeri ya tuh ya. ya, analisisnya seperti itu. Saya cuma menggunakan konten berita dari media-media untuk membuat sebuah kesimpulan arahnya kemana gitu. Terutama yang paling mencurigakan ketika menyurati pimpinan-pimpinan negara asing di kedubes-kedubes itu Pak. Nah di situ udah makin kelihatan. Itu bukan tindakan bodoh Pak Paul. Itu tindakan kesengajaan yang punya kesengajaan, yang punya maksud tertentu gitu.